proses terbentuknya galaksi. Galaksi merupakan salah satu sistem yang berukuran sangat besar, terdiri dari kumpulan miliaran bintang-bintang dan materi-materi yang terletak di antara bintang tersebut. Galaksi memiliki sebuah inti yang terdiri dari bintang-bintang yang biasanya sudah berumur tua dengan jarak yang berdekatan. Galaksi mempunyai beberapa bentuk seperti spiral, elips, dan ada juga yang tidak beraturan. Luas galaksi mencapai 100.000 tahun cahaya. Ciri-ciri galaksi adalah yang pertama, sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Yang kedua, antara galaksi satu dengan yang lain mempunyai jarak jutaan tahun cahaya. Yang ketiga, galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Yang keempat, galaksi mempunyai bentuk tertentu, misalnya seperti spiral, elips, dan tidak beraturan. Teori asal-usul terbentuknya galaksi. Yang pertama ada teori Big Bang. Teori Big Bang disebut sebagai penyebab terbesar terbentuknya galaksi pada hampir 14 miliar tahun yang lalu. Berdasarkan pemodelan Big Bang ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga mendingin pada waktu ini sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Albert George Lemaitre. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di dalam semesta dan kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen, atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuknya bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti berkembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan lubang hitam besar. Inilah yang disebut dengan Big Crunch. Yang kedua ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika bernama H. Bondi, T. Gould, dan F. Hoyle yang berasal dari Cambridge University tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap, baik dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap, dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Terlebih, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula, jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya, dan tidak terhingga pula usianya. Teori keadaan tetap yang dikemukakan oleh Fred Hoyle bersama beberapa ahli astronomi tersebut ditolak karena sangat bertolak belakang dengan teori Big Bang. Pada teori keadaan tetap, ruang angkasa berkembang hingga menjadi lebih kosong, dan saat yang sama berbagai macam galaksi saling menjauh. Tidak hanya itu saja, pada teori ini juga mengatakan bahwa
Zat baru selalu tercipta di dalam ruang angkasa, tepatnya di antara berbagai macam galaksi. Galaksi yang baru terbentuk akan menjauh. Dalam hal ini disepakati zat baru tersebut adalah hidrogen yang merupakan unsur dari pembentukan bintang dan juga galaksi. Selain itu, alasan lain mengapa teori keadaan tetap mengalami penolakan, yaitu diketahui jika teori ini melanggar salah satu hukum dasar fisika mengenai hukum kekekalan zat. Seperti yang diketahui, jika suatu zat tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan begitu saja, tetapi hanya dapat diubah menjadi bentuk zat lain atau menjadi bentuk energi lainnya. Sebaliknya, sulit pula melakukan penyanggahan secara langsung tentang bagaimana proses pembentukan zat tersebut. Berdasarkan teori keadaan tetap, laju pertumbuhan zat sangatlah lambat, yaitu satu atom setiap 1 miliar tahun dalam satu volume luar angkasa. Jenis-jenis galaksi berdasarkan bentuk dan morfologinya. Yang pertama ada galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan salah satu bentuk galaksi yang paling dikenal oleh semua orang, yang mempunyai bentuk yang disebut dengan bulk dan halo. Bulk ialah pusat galaksi yang berbentuk menonjol, merupakan bagian yang terpadat, sedangkan halo merupakan bagian lengan galaksi spiral. Bintang yang terdapat di dalam galaksi merupakan bintang tua dan muda. Bintang tua terdapat di gugus bola yang menyebar dan menyelimuti galaksi. Galaksi spiral ini melakukan rotasi dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan rotasi yang tinggi inilah yang menyebabkan galaksi ini berbentuk pipih dan seperti piringan. Ciri-ciri galaksi spiral: 1. Berbentuk spiral. 2. Mempunyai inti pusat yang berbentuk roda atau batang. 3. Mempunyai selubung bulat yang membungkus pusat selubung ini terdiri dari bintang dan gugusnya. 4. Mempunyai lengan spiral yang mengelilingi pusat pada daerah khatulistiwa. 5. Mempunyai kecepatan rotasi yang tinggi. 6. Mempunyai bulk dan halo. Dan yang kedua ada galaksi elips. Galaksi elips yaitu galaksi yang tampak seperti elips, akan tetapi wujud aslinya tidak diketahui, karena bentuk elips ini adalah bentuk yang tampak dari samping. Ciri-ciri dari galaksi elips antara lain yang pertama, bentuknya belum diketahui secara aslinya. Yang kedua, hanya bentuk bundar dan bola pepat yang termasuk ke dalam galaksi ini. Yang ketiga, sedikit mengandung materi antar bintang. Yang keempat, tidak memiliki nebula. Yang kelima, ukurannya sulit untuk ditentukan. Yang ketiga, terdapat galaksi tidak beraturan, yaitu sebuah galaksi yang tidak beraturan dan yang tidak simetris. Bentuknya juga tidak mempunyai bentuk khusus. Galaksi ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Ciri-ciri galaksi tidak beraturan sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak simetris. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk khusus. Yang ketiga, letaknya berdekatan dengan galaksi Bima Sakti. Yang keempat, banyak mengandung materi antar bintang. Jenis galaksi berdasarkan jenisnya. 1. Ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh William Herschel. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan diameter sekitar 130.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi matahari beserta planet-planet yang mengelilinginya. Yang kedua ada galaksi Magellan. Ialah salah satu jenis galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Galaksi ini memiliki bentuk tidak beraturan. Yang ketiga ada galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major berjarak 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini mempunyai bentuk elips dan rapat. Yang keempat ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau hampir 2 kali lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa
300–400 biliun kali massa matahari. Bentuknya yang bulat khas dan ukurannya yang besar membuat galaksi ini mudah diamati dengan menggunakan teleskop sederhana. Galaksi Andromeda berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Yang kelima ada galaksi jauh. Galaksi ini terlihat lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Contoh dari galaksi jauh yaitu ada galaksi Silveri, Triangulum, dan Whipple. Yang keenam ada galaksi Black Eye. Galaksi ini memiliki sifat yang aneh, yaitu mempunyai cincin kabut yang berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang terang benderang karena tampak seperti mata manusia. Messier memberi nama galaksi tersebut dengan nama galaksi Black Eye. Accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature, the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification epoch, named for the three remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then, the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electroweak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei. And in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. Millions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form. And in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development, the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect